Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi saudara-saudara dimanapun berada, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam anakmu Yesus Kristus. Pada saat ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dari kitab 1 Petrus, pasal 1, ayat 16-21. Saudara-saudara bisa membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saudara-saudara, yang menjadi nas pembacaan kita hari ini, saya ambil pada ayatnya yang ke-16, firman Tuhan bersabda, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, atau perkataan, berita dan sebagainya, yang bukan-bukan atau tidak benar. Tetapi justru dongeng inilah, yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan, yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya, gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran, seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun, saat menjalankan tugas pelayanannya, berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat, dengan tutur kata yang santun, dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman, dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah, yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras, yang berisikan teguran, dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah jebakan iblis, padahal teguran keras firman Tuhan, bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik, daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 13-14. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita saat ini, semoga kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai di sepanjang kehidupan kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya memberkati kami agar kami selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.